Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujib sailin lil mu'minin idh bi jaizin uliqat hadha wa lil mukhtari dunya thabatat idh uliqat dalam nalikane dan gantungake apa ru'yah bijaizin kelawan hukum jaiz lil mukminina kedue wong mukmin. Hadza maha masyira ing ilah madzukir min ru'yatillah lil mukminin niku fil akhirah wae. Wa sabatat lan tetep apa ru'yah lil mukhtari kedue Kanjeng Nabi kang den pilih dunyan dalam dunya. Masih menerangkan sambungan dengannya kemarin bahwa besok di akhirat ini Allah bisa dilihat dengan mata kepala bil absor. Nah, ini bagi orang-orang mukmin saja. Tentu dengan mukminat hanya bisa dilihat di akhirat nanti. Qauluhu walil mu'min wal muradu bil mu'minin ma yashmulul mu'minat, termasuk orang-orang mukmin, ya laki-laki juga termasuk mukmin perempuan. Ini mimbabit taklib, fa fihi taklibun pun nonton niki. Fa innahunna yarainahu ta'ala ala sahih. Maka mukminat pun juga menurut qaul yang sahih itu juga akan bisa melihat Allah besok di akhirat. Wa umumuhu yasmulul malaikah qala Suyuti wa huwa al-aqwa wa yasmulu aidan mu'minil jinni fayahsulu lahumur ru'yah fil mauqif ma'a sa'idil mu'minin qat'an wa fil jannati 'ala rajih. Nah, demikian juga keumuman daripada lafaz mukminin di situ ini mencakup kepada para malaikat. Imam Suyuti mengatakan bahwa kaul yang kuat ini yang bisa melihat Allah tidak hanya manusia mukminin dari kalangan manusia, tapi juga mukminil jinni, orang mukmin dari kalangan jin. Ini menurut Imam Suyuti kaul yang kuat, mukmin dari bangsa jin itu juga bisa melihat. Bisa melihat kepada Allah fil mauqifi ma'a sairil mu'minin qat'an. Dan ini bisa melihat kepada Allah ini adalah satu kenikmatan terbesar yang ada di surga nanti. Nah, berbeda dengan orang-orang mukminin di sini, yaitu orang-orang kafir. Wa yakhruju bil mu'minin al-kuffar wal munafiqun fala yarawnahu ta'ala 'ala rajih. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Munafik ay minal mu'minin. Jadi dia menyatakan Islam tapi tidak memiliki komitmen terhadap keislamannya. Islam tapi tidak puasa, Islam tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu dan sebagainya. Fala yarawnahu, maka mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Al-rajih menurut qaul yang rajih. Liqauli Ta'ala, karena ada firman dari Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir dan munafik ini pada hari itu tidak akan terhalang untuk bisa melihat terhadap Tuhannya. Wali annahum laisu min ahlil ikram wat tashrif. Karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka bukanlah orang yang ahli untuk dimuliakan dan ahli untuk dihormati. Karena itu untuk berhati-hatinya kita, sadarlah bahwa diri kita ini tugas utama diciptakannya kita oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugas utama. Karena itu hidup ini tujuannya adalah yang prioritas, yang primer itu adalah ibadah kepada Allah. Bahwa selain itu nyambut gawe, ngajar, kerja di kantor, di perusahaan dan sebagainya itu adalah sekunder. Yang utama itu adalah sholat. Yang utama adalah ibadah kepada Allah SWT. Jangan dibalik. Tujuan utama hidup untuk kerja, sementara ibadah menjadi second opinion, menjadi sekunder, menjadi pelengkap. Itu keliru, kebalik. Maka ketika orang memprioritaskan ibadah, memprioritaskan taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan perhatian lebih kepada orang itu. Bagaimana kita ini lebih takut dan lebih tunduk kepada perintah atasan, perintah majikan, perintah juragan, perintah bos, tapi kita abaikan perintah Allah Tuhan kita yang telah memberi hidup kepada kita. Sementara kepada sesama manusia hanya beda jabatan. Dengan atasannya takutnya setengah mati, dengan ketuanya takutnya setengah mati, dengan juragan, majikan dan sebagainya. Tapi dengan Allah SWT yang memberi rezeki, yang memberi jiwa raga, ini malah mengabaikan. Nah, ini untuk menjadi bahan renungan kita, agar kita lebih memperhatikan perintah Allah SWT. Sementara yang mengatur hidup kita, yang memberi kesehatan, memberi rezeki, memberi kehidupan, memberi segalanya, itu adalah Allah SWT. Karena itu mudah-mudahan ini, renungan ini bisa menyadarkan diri kita bahwa hidup ini tugas kita, tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk ibadah. Sehingga bekerja itu menjadi sampingan. Insya Allah akan lebih barokah seperti itu, Pak. Nah, agar kita tidak menjadi orang munafik, karena ikrarnya kita ini Islam, syahadat, meyakini kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak mau menjalankan perintahnya. Lah ini munafik. Nah, orang-orang munafik ini orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan, bukan ahlil ikram wa tasyrif. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat nifak itu tadi. Nah, khusus untuk Kanjeng Nabi ini, hanya Kanjeng Nabi sajalah yang bisa melihat Allah ketika di dunia ini. Walil mukhtari dunya thabatat ay waqa'at ru'yatuhu ta'ala fid dunya lailatal isra lil mukhtar alladhi huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi melihat Allah ini pernah terjadi fid dunya, di dunia ini khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Lailatul Isra. Beliau Kanjeng Nabi ini berhadapan langsung dengan Allah. Kemarin bahwa Allah itu bisa dilihat dengan mata, tapi tidak bisa dipertanyakan bagaimana caranya melihat Allah. Tidak bisa bertanyakan. Ya apa berarti Allah itu benda? Berarti Allah itu gini, itu tidak bisa dibahas. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu. Lah terus bagaimana? Lah kalau ingin delok Gusti Allah, maka giatlah, rajinlah beribadah, melakukan taat kepada Allah agar dimasukkan surga. Dan orang yang masuk surga kenikmatan terbesar adalah bisa melihat Allah SWT. Wa minhu irsalu jami'ir rusli. Nah, termasuk sesuatu yang jaiz secara akal. Ini kelanjutannya bahwa jaiz secara akal juga boleh melihat Allah.
sesuatu yang jaiz secara akli juga irsalu jami'ir rusul, mengutus seluruh utusan-utusan yang ada. Nah, fala wujuba bal bimahdil fadli. Jadi mengutus utusan itu bukan sesuatu yang wajib, tapi murni karena fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertanyaan kadang, loh Allah tuh Maha Kuasa. Katanya Allah Maha Kuasa, kenapa masih butuh utusan? Lah kalau Maha Kuasa kan tentunya mampu, tidak perlu ada utusan. Adanya utusan itu menunjukkan bahwa orang yang mengutus itu tidak mampu. Nah ini kadang ada pertanyaan itu. Nah ini justru dengan utusan itulah menunjukkan keagungan Allah, kemahabesaran Allah. Ya sama dengan presiden, ini pimpinan tertinggi di negara ini. Apakah presiden tidak mampu untuk nyapu jalan? Mampu, Pak. Tapi kenapa mengutus petugas kebersihan untuk membersihkan jalan? Ini menunjukkan derajat yang tinggi. Bahkan mengutus panglima, diutus untuk sini, kamu sana kontrol, lihat ini, lihat sana. Itu menunjukkan ketinggian pangkat. Nah, wa minal jaiz al-aqli fi haqqi ta'ala. Jadi sesuatu yang sifat jaiz secara akal bagi untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu mengutus seluruh utusan. Min Adam ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bukan sesuatu yang wajib itu, tapi itu adalah murni bahwa irsalur rusli innama huwa bi ihsanihi al khalis. Jadi murni dengan karena kebaikan Allah. Jadi Allah mengutus nabi yang sama jenisnya dengan hamba-hambanya, yaitu podo menungsone. Kemudian menggunakan bahasa yang difahami oleh kaumnya. Ini sungguh satu kebaikan. Karena itu ini yang harus kita yakini bahwa terutusnya para utusan itu murni karena anugerah Allah, karena kebaikan Allah kepada kita. Sehingga suatu kapan saja bisa kemudian kita konsultasi kepada utusan itu. Nah, kita yang tidak menangi utusan, bahwa tugas dari utusan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini diteruskan oleh para ulama, oleh para orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Bukan orang-orang yang kemudian ngawur sesuai dengan ro'yunya, sesuai dengan pendapatnya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang butuh didiskusikan, butuh jawaban, itu bisa ditanyakan kepada mereka yang ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Satu lagi, lakin bidza imanuna qad wajaba. Fada' hawa qamin bihim qad la'iba. Nah, tetapi kita meyakini adanya terutusnya para rasul itu adalah sesuatu yang wajib, termasuk bagian dari iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para utusan Allah. Itu termasuk bagian daripada iman kepada Allah. Fada' hawa qaumin, karena itu tinggalkan pendapat yang keliru dari sebagian kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murad bihawahum mahwiyuhum. Yang dimaksud dengan hawa di sini adalah sesuatu yang dicondongi. Wa huwa ma i'taqaduhu min al-i'tiqad al-batilah allati zayyanaha asy-syaitan lahum
Wal hawa bil qasri indal itlaq yansur fi ilal mail ila khilafil haqqi ghaliban. Nahwu wala tattabi'il hawa. Summiya hawa li'annahu yahwi bi sahbihi finnar. Jadi hawa, yang dimaksud hawa ini sesuatu yang diyakini oleh mereka-mereka dengan keyakinan yang batal. Yang keyakinan itu karena bisikan setan kepada mereka. Jadi karena itulah kemudian berhati-hatilah kepada ketika kita mendapatkan keterangan agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mendapatkan keterangan agama itu, dari siapa. Ini harus selektif. Tidak hanya orang yang kemudian membicarakan soal agama langsung diterima, langsung diikuti. Maka ini harus ada seleksi. Loh bagaimana Pak? Saya ini nyeleksi, saya ini orang bodoh, saya ini orang tidak ngerti. Ya diomongi ngono ya saya percaya. Maka lihatlah sosok atau orang yang kemudian menyampaikan agama itu, dia ada konsekuen apa tidak? Dia menjalankan agama dengan baik apa tidak? Dia berperilaku seperti tuntunannya Rasul apa tidak? Nah, itu salah satunya itu. Bisa juga dengan cara lain dikomparasikan. Mana di antara pendapat-pendapat ini yang kemudian terdekat dengan Al-Quran dan hadis. Jangan hanya bilang, wah ini berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian hal-hal yang lain, karena tidak semuanya itu ada diatur dalam Al-Quran, tidak semuanya itu ada diatur di dalam hadis. Loh kan sudah menyeluruh. Betul, menyeluruh itu dari sisi pokoknya saja. Tapi rincian persoalan dan dinamika kehidupan itu tidak semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya, ada orang melahirkan dalam bentuk hewan. Andai kata itu terjadi, walaupun itu kecil kemungkinannya. Ini bagaimana hukum anak yang dilahirkan oleh manusia yang berupa, anaknya itu berupa hewan. Ini hukumnya kayak apa? Lah hal-halnya seperti ini tidak secara rinci disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini adalah bagiannya ulama, ini yang disebut dengan qiyas dan ijma. Di situ pendapatnya ulama itu juga mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Cuma tidak secara persis disebutkan, hanya sumbernya saja Al-Quran dan hadis itu. Dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang tidak dirinci. Kalau yang dalam Al-Quran misalnya terhadap orang tua hanya berbuat baik, tidak boleh berkata pada orang tua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, tidak boleh bentak. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan dengan ucapan yang baik. Tapi di situ untuk memukul, kemudian tidak secara sharih, tidak secara jelas. Apakah kemudian yang dilarang itu hanya berkata kasar, sementara memukul itu tidak boleh? Sementara memukul itu boleh karena tidak ada dalilnya, hanya berbuat baik itu aja. Iya, saya berbuat baik pada orang tua, masih ini dan semuanya. Tapi kemudian memukul, apakah memukul ini boleh? Padahal larangannya hanya berkata kasar kepada orang tua. Nah, berkata kasar saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi menyakiti, baik secara fisik maupun secara batiniah. Nah, karena itu orang tua ini ladang kita, kunci ridhonya Allah yang ada di dunia, ya salah satunya orang tua kita ini, terutama ibu. Nah, maka jangan ikuti pendapat orang-orang yang keyakinannya ini keyakinan yang keliru, yang diselewengkan oleh setan. Nah, sementara hawa yang dibaca qasr, ketika secara umum hawa nafsu namanya,
itu arahnya kepada kecondongan hati terhadap sesuatu yang batil, yang berlawanan dengan sesuatu yang hak. Seperti firman Allah, wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti, ojo ngetutno nanggene condonge ati. Artinya bahwa kita diperintah untuk menahan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariat agama. Sumya hawa, kenapa kok disebut dengan hawa? Hawa Yahwi. Hawa itu maknanya menurun, Pak. Maknanya jungkel atau jatuh. Li'annahu, karena hawa nafsu niku yahwi bi sahibihi finnar, akan menjatuhkan orang yang ngingu hawa nafsu itu ke dalam neraka. Karena itu perang yang paling besar, paling berat melawan hawa nafsu. La tashab ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Jangan kalian berinteraksi dengan nafsu kecuali melawan hawa nafsu itu. Harus dilawan, tidak boleh dituruti. Kalau nuruti hawa nafsu, maka itu seperti yang saya sampaikan berkali-kali, mempercepat tujuan setan untuk menjerumuskan kita. Karena nafsu itu adalah tunggangan setan. Mudah-mudahan kita diberi keimanan dan keyakinan yang benar, selalu dibimbing dan dituntun oleh Allah SWT, entah dengan cara bagaimana, sehingga hati kita semakin tentrem, ibadah kita semakin istiqomah, serta diberi kemampuan untuk menahan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa wajibun fi hakim al-amanah ila akhirih. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.